Kalau saya melihat bahwa putusan paripurna DPRD Kabupaten Kuningan dalam menindaklanjuti keputusan BK DPRD Kabupaten Kuningan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, sangat saya apresiasi ya, mengingat bahwa keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tersebut akan sangat menentukan apakah keputusan BK yang dalam menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan tersebut dapat ditindaklanjuti atau dapat direalisasikan atau tidak, itu sangat ditentukan pada saat rapat paripurna. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa regulasi kita mengatur amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 183. Di situ dinyatakan bahwa rapat paripurna dalam mengeluarkan keputusannya itu harus memenuhi quorum. Ya. Kemudian ayat 2 huruf B-nya menyatakan bahwa untuk pemberhentian Ketua DPRD haruslah terpenuhi quorum tidak kurang dari 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang ada. Kemudian ayat 3-nya huruf B menyatakan bahwa harus mendapat persetujuan dari setengah anggota DPRD yang ikut rapat pada paripurna tersebut. Nah, artinya bahwa pada kejadian yang terjadi Jumat malam kemarin ya, rapat paripurna itu, saya melihat di situ bahwa secara regulasi semuanya sudah terpenuhi. Gitu. Di mana peserta rapat paripurna yang hadir itu lebih dari 2/3, kemudian juga persetujuan ya, terkait daripada adanya sanksi pemberhentian Saudara Nujul Rahdi dari kedudukannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan ini juga disetujui lebih dari setengah anggota DPRD yang hadir pada saat rapat paripurna tersebut. Jadi ya ini sudah sangat tepat, sudah sangat tepat. Kalau kemarin kita berbicara bahwa pelanggaran kode etik yang dilakukan Nujul Rahdi itu ya, baru ada pada tahapan keputusan BK DPRD Kabupaten Kuningan, saat ini sudah menjadi keputusan DPRD yang ini perlu diapresiasi sangat luar biasa, mengingat bahwa sekitar 40 orang kalau tidak salah ya informasinya ya, yang hadir di situ mengikuti rapat paripurna, kemudian juga menyetujui atas pemberhentian Ketua DPRD tersebut, adalah hal yang dapat dijadikan sebuah bukti bahwasanya tidak hanya aspirasi dari masyarakat saja. BK ini dalam menjalankan tugasnya sudah dapat dikatakan sukses atau berhasil. Terbukti dengan disetujuinya dan dihadirinya oleh anggota dewan yang lain pun, ini menjadi bukti bahwa memang Saudara Nujul Rahdi ini layak dan pantas untuk mendapatkan sanksi atas pelanggaran kode etiknya, yaitu diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan. Kalau dalam bahasa regulasi kan diberhentikan dari alat kelengkapan dewan ya, di mana salah satu alat kelengkapan dewan itu adalah pimpinan DPRD gitu. Jadi otomatis ya, apa yang diputuskan dalam rapat paripurna itu sudah sangat tepat dan sangat sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada. Ini ada penafsiran hukum yang berbeda ya. Ya, seperti inilah dinamika hukum yang berjalan di negara kita. Namun saya memandang bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 161 ya, 161 di situ menerangkan kewajiban-kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten, sebagai jabatannya sebagai anggota DPRD, di mana huruf G-nya yaitu harus mentaati tata tertib dan kode etik. Ya. Kemudian dalam pasal 189-nya di situ menyatakan bahwa atas pelanggaran kode etik tersebut, ya, atas pelanggaran terhadap pasal 161 tersebut, maka
BK atau Badan Kehormatan di sini dapat memberikan sanksi. Kemudian pasal 190-nya sanksi yang dikeluarkan oleh BK itu bisa berupa ya, teguran secara lisan, teguran secara tertulis, dan pemberhentian dari pimpinan alat kelengkapan dewan. Artinya di sini bahwa adanya penafsiran kalau misalkan diberhentikan dari pimpinan DPRD itu harus melanggar sumpah atau janji dan kode etik, seolah-olah ini dua unsur ini harus terpenuhi ya. Saya menafsirkan ya, secara otomatis ketika anggota DPRD atau ketua DPRD Kabupaten Kuningan melanggar kode etik, maka dia telah melanggar sumpah dan janjinya. Karena kalau tidak salah, lafal daripada bunyi sumpah dan janji sebagai ketua atau sebagai anggota DPRD itu diantaranya ada kalimat bahwa akan menjalankan kewajibannya ya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau ditafsirkan bisa seperti itulah. Ya. Ketika dia tidak bisa menjalankan kewajibannya, di mana kewajibannya itu adalah mentaati tata tertib dan kode etik DPRD, maka itu secara otomatis telah melanggar sumpah dan janjinya. Itu penafsiran saya, sehingga tidak mesti bahwa dua unsur ini, sumpah atau janji dan kode etik ini dua-duanya harus dilanggar. Itu pun sudah sangat berkesesuaian dengan apa yang tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 yang mengatur tentang pedoman penyusunan tata tertib ya di tingkat DPRD baik provinsi ataupun kabupaten atau kota. Jadi itulah penafsiran yang bisa berbeda-beda antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, namun logika kita bisa menangkap bahwa sederhana saja, sumpah atau janji ketua atau anggota DPRD itu adalah untuk menjalankan kewajibannya ya. Sementara kewajiban daripada anggota DPRD itu adalah salah satunya adalah mentaati tata tertib dan kode etik. Jadi kalau tata tertib dan kode etiknya ini sudah dilanggar, otomatis dia pun sudah melanggar sumpah dan janjinya. Seperti itu kan. Jadi saya rasa keputusan BK yang kemudian juga diperkuat dengan keputusan DPRD pada rapat paripurna kemarin ini sudah sangat tepat. Sudah. Ini sudah tidak lagi berbicara keputusan BK mungkin ya, tapi sudah menjadi keputusan DPRD ya. Jadi BK ini sudah menjalankan tugas dan kewajibannya, kemudian saat ini sudah menjadi persoalan DPRD ya. DPRD secara utuh ya. Kalau kemarin kan tugas dan kewenangan BK tuh di dalam melakukan penyelidikan, verifikasi dan konfirmasi tersebut. Kalau sekarang ini karena sudah menjadi keputusan DPRD, maka ini harus dipertanggungjawabkan oleh seluruh anggota DPRD gitu. Sehingga menurut ketentuan bahwa atas keputusan DPRD tersebut, maka itu disampaikan kepada bupati. Kepada bupati ya, bukan kepada pimpinan partai ya, kepada bupati untuk menindaklanjuti, untuk mengesahkan pemberhentian tersebut. Kemudian bupati menyampaikan kepada gubernur dalam jangka waktu, kalau tidak salah, dari DPRD kepada bupati 7 hari, kemudian dari bupati kepada gubernur pun 7 hari. Nanti jadi dalam jangka waktu 14 hari ini kita akan lihat apa nanti hasil yang akan kita dapatkan ya terkait daripada pelanggaran kode etik yang terjadi di DPRD Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan ini. Gitu. Saya rasa hal itu sangat tidak etis ya apabila disampaikan pada kapasitasnya sebagai bupati ya, karena tentunya harus juga objektif melihat sebuah persoalan di mana keputusan DPRD ini telah disetujui bahkan lebih dari setengah ya, anggota DPRD yang ada di Kabupaten Kuningan, sehingga itu kan sebuah hal yang perlu dihargai dan dihormati. Keberadaan mereka di gedung DPRD ini mewakili ribuan masyarakat Kuningan yang perlu dihargai, gitu kan.
Jadi kalau bahasa itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai seorang bupati, saya menangkap bahwa itu adalah hal yang tidak etis dan tidak selayaknya atau sepantasnya lah untuk disampaikan. Dimana bupati ini kan sesuai dengan tugasnya yang telah diamanatkan oleh undang-undang, ya tinggal menjalankan tugasnya saja, yaitu adalah menindaklanjuti keputusan DPRD terkait pemberhentian ketua DPRD tersebut. Ya. Tapi kalau itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai ketua partai, ya tentu mungkin kita bisa sama-sama maklumi ya, karena walau bagaimanapun yang namanya ketua partai ini kan mungkin akan melindungi, akan membela bawahannya. Itu kan hal yang sangat wajar dan sangat lumrah. Jadi terkait daripada statement itu, kita harus melihat ya, ketika dia menyampaikan hal itu, apakah itu pada saat dia memposisikan diri sebagai bupati Kabupaten Kuningan ataukah sebagai ketua partai PDIP ya gitu. Seperti itu kan.